Ya pemirsa, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menolak rencana pemerintah yang akan menerbitkan peraturan presiden tentang percepatan swasembada gula yang dicanangkan pada tahun 2025 mendatang. Para petani justru mengkhawatirkan Perpres tersebut akan semakin membuka peluang impor gula terbuka lebar dibandingkan mengejar swasembada gulanya sendiri. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menerbitkan peraturan presiden tentang percepatan swasembada gula yang dicanangkan pada tahun 2025. Rancangan Perpres swasembada gula tersebut saat ini menjadi polemik, terutama di kalangan petani tebu rakyat di tanah air. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Sumitro Samadikun mengkhawatirkan rancangan peraturan presiden tentang percepatan swasembada gula 2025 tersebut justru akan semakin membuka keran impor gula dibandingkan menambah luas areal perkebunan tebu dan meningkatkan produksi gula nasional. Bahkan berpotensi menjadi ajang monopoli bagi BUMN. Sumitro menilai program swasembada gula tidak pernah tercapai karena pemerintah tidak pernah serius dalam menjalankan program swasembada. Aturan menyebutkan perusahaan BUMN maupun swasta yang membangun pabrik gula baru diwajibkan untuk menanam tebu. Dan sebagai kompensasi, perusahaan akan menempatkan kuota impor gula mentah selama 5 tahun sebagai bahan baku. Sehingga setelah bisa memproduksi sendiri, perusahaan sudah bisa memenuhi 100% bahan baku dari dalam negeri dan tidak perlu impor. Sumitro menambahkan, swasembada gula sebenarnya sudah berulang kali dicanangkan pemerintah. Pencanangan swasembada gula dimulai pada tahun 2008. Kemudian berlanjut di tahun 2013, namun target tersebut selalu meleset. Bahkan pemerintah kembali memasang target swasembada gula di tahun 2019 dan di tahun 2022. Namun lagi-lagi masih belum membuahkan hasil. Dan kini kembali muncul rencana swasembada gula di tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, petani tebu tolak rancangan Perpres percepatan swasembada gula. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Sumitro. Selamat pagi Mas Prastio. Ya, salam sehat Pak. Iya, salam sehat dan salam sejahtera. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana kondisi dari perkebunan kemudian petani tebu di Indonesia saat ini. Terima kasih Mas Prastio, para pemirsa dan teman-teman sekalian. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang petani tebu ini sedih, bukan kadang-kadang, seringkali kami sedih. Seolah-olah yang kena dampak pandemi ini yang hanya di luar petani tebu. Kita tidak termasuk dampak dan kenaikan harga BBM ini. Kita tahu bahwa petani tebu ini harga dasar atau harga pokok penjualannya mulai tahun 2016 itu 9.100. Tidak pernah naik sampai dengan tahun 2020 panen yang musim giling tahun 2021. Jadi ini selama 6 tahun petani tebu ini HPP-nya 9.100 dan harga eceran tertingginya yang dulunya tidak pernah ada HET. Mulai tahun 2016 ini ada HET. Nah, baru tahun 2022 ini ada kenaikan HPP. Itu pun dipandang naiknya, waduh, ketinggian. Padahal enggak. Ini ketika nampak ketinggian karena baru udah 5 tahun, 6 tahun enggak pernah naik. Naik 11.500, tapi pada saat itu biaya pokok produksi kita udah 12.500. Oleh sebab itu pun belum tercapai, sekarang kena juga kenaikan harga BBM. Perlu diketahui bahwa BBM ini juga tidak hanya memicu tingkat kenaikan biaya pokok kita untuk produksi, untuk lain. Biaya BBM ini naik juga meningkatkan kebutuhan hidup layak petani ini butuh hidup layak, sehingga kalau panen tebunya ini nanti tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan keuntungan. Kita tahu bahwa tanam tebu ini 1 tahun. 1 tahun kita menunggu dan ternyata hasilnya ini tidak memenuhi harapan kita, maka kita bisa lihat semakin tahun petani tebu ini
semangatnya semakin berani di beberapa tempat yang memang secara alami mendapatkan tanah yang sangat subur, kayak di daerah Malang, di Malang Selatan ini memang secara alami mendapatkan arealnya ini jangan dibandingkan dengan misalnya di daerah-daerah yang tanahnya kering di Bojonegoro, di Tuban, Lamongan yang seperti itu. Tetapi kalau di Malang ini memang alami bagus. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa bandingkan di sana. Kita harus lihat semuanya, terutama tanah-tanah kita yang rata kita ini masih belum sesuai dengan harapan. Jadi hasil yang kita pakai ini atau yang kita peroleh ini belum sesuai dengan harapan petani. Terlebih kalau kita dengerin bahkan ya. Oke. Itu kita jadi itu kita ini tidak masuk tanaman pokok yang betul-betul diperhatikan gitu. Baik. Nah, lantas bagaimana dengan utilisasinya dari pabrik-pabrik gula saat ini? Kemudian juga adakah pasokan tebu yang bertambah dari petani sendiri, Pak Sumitro? Kalau kita bicara tentang utilisasi atau terutama pasokan bahan baku, dalam hal ini bahan baku kita adalah tebu, kita bahan baku tebu, maka kita bisa lihat tidak terjadi pasokan yang merata ya. Ada tebu-tebu yang ini masuk berbondong-bondong masuk ke salah satu pabrik. Ada tebu yang menghindar juga dari pabrik. Terutama untuk pabrik-pabrik BUMN, di mana pabrik BUMN sekarang mencoba untuk menerapkan sistem beli putus. Kita ini sudah terlanjur dari dulu itu bermitra dengan dengan pabrik gula. Pabrik gula terutama milik BUMN ini bermitra, artinya dari mulai tanam, memelihara, dapat kredit, dapat pupuk dan lain sebagainya, bimbingan ini kita bermitra dengan pabrik gula dan kita mendapatkan bimbingan dan juga tuntunan. Nah, kita dia pendamping lah. Tetapi dengan PTPN ini pabrik gulanya ini menerapkan sistem pembelian tebu putus yang itu sebetulnya sudah kita koreksi. Tolong tetap membuka sistem bagi hasil di mana peran kemitraan ini memegang peran penting, tapi beli putus ini seolah-olah dipaksakan dan dari situ petani ini dari kesana kemari. Kalau sana kemari ini bisa milih dan yang dipilih ujung-ujungnya juga sedikit sekali yang masih tetap berkirim ke pabrik gula milik BUMN. Oke. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi saat ini begitu, di mana pemerintah yang tengah menggodok rancangan khususnya ya dari Perpres percepatan swasembada gula sendiri, bagaimana tanggapan Anda begitu tahun 2025 ini targetnya? Mas Pras dan para pemirsa yang saya hormati, memang saya menerima bocoran juga. Moga-moga ini bocoran yang sama diterima oleh teman-teman dari media ya, bahwa pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan presiden tentang percepatan swasembada gula. Kita ujung-ujungnya jadi bertanya karena melihat di dalam pasal 2 ini, jadi dalam rangka percepatan swasembada gula itu untuk kebutuhan konsumsi dan juga untuk kebutuhan ini, penugasan ini diberikan kepada salah satu produsen saja, yaitu lebih ditekankan kepada PTPN 3 Holding. Kita tahu bahwa selama ini justru di BUMN ini ada 2 yang berkaitan dengan tebu, ada PTPN dan ada PT Raja Wali Nusantara. Saya tidak membenci satu atau lebih senang dengan satunya, tetapi kenyataan bahwa petani-petani kami ini masuk di 2 pabrik, termasuk juga sampai dengan perlindungan ketika kita menjual. Mohon maaf bahwa selama ini pun ini ada selisih tidak sama, jadi tidak sama. Perlakuan yang diberikan PTPN 3 Holding dengan seluruh jajarannya ini, maaf, di banyak, hampir mayoritas ini tidak lebih baik dari yang diberikan oleh PT Raja Wali. Tapi justru di sini PTPN ini menjadi ujung yang diharapkan akan menerapkan atau melaksanakan Perpres. Ini menurut pemahaman kita. Kenapa menurut pemahaman kita? Karena dalam penggodokan ini tidak ada ajakan kami untuk berpikir. Walaupun di sini ada pasal ayat yang menyebut peningkatan kesejahteraan petani tebu. Peningkatan yang bagaimana? Orang sekarang kita mau jual gula saja. Kalau di PTPN, di PT Raja Wali, kalau jual gula, HPP-nya 11.500, petani diminta menjual dulu. Udah laku lah, biar laku lebih dari 11.500. Nah, kalau laku lebih dari 11.500, biar dibeli oleh pedagang. Kalau tidak laku, maka PTPN, PT RNI ini membeli dengan harga minimal 11.500. Bahkan PT RNI ini kalau terjadi lelang oleh pedagang, maka PT RNI juga ikut tawar-menawar di sana, sehingga terjadilah ini harga ini sedikit ataupun mungkin banyak akan menaikkan nilai tawar.
Tetapi kalau di PTPN 3 Holding ini, dari yang ada di dalam laporan petani-petani kami, harga ini justru di close pada 11.500. Kalau yang mau lelang silakan lelang, atau nanti tidak laku di atas itu atau lakunya ditawar di bawah ini, oke, jangan sampai dikembalikan kepada PTPN, ini tanggung jawab dari petani. Dan di dalam perlindungan penjualan gula pun PTPN itu mengunci pada 11.500, oleh sebab itu tidak ada kenaikan yang signifikan. Belum lagi kalau kita menyangkut tentang kredit pupuk dan lain sebagainya. Kredit ini kita sekarang itu mencari secara pribadi apalagi KUR. Nah, kalau ini terus dijalankan dan ternyata sampai dengan saat ini tidak ada apa yang program disampaikan oleh PTPN 3 udah semenjak lama akan menambah areal dan lain sebagainya ini tidak terwujud, maka Perpres ini akan jangan-jangan nanti pada ujung-ujungnya nanti tidak tercapai. Karena apa? Ini pun kalau kita lihat laporannya PTPN 3 ini sudah menguasai saat ini 150.000 hektar lebih tanamannya. Saya tanya ini kepada teman-teman yang di sana, berapa sih arealnya PTPN 3 ini semuanya? Ternyata arealnya hanya 50.000 sekian, mungkin 52 sampai dengan 58.000 di seluruh Indonesia. Lantas 100.000 itu milik petani. Di mana petani bisa diklaim menjadi tanaman tebu milik PTPN, sedang kemitraannya sekarang tidak dijalin mulai awal. Mereka pada kesana kemari. Jangan-jangan nanti kalau mau nambah lahan 700.000 di dalam Kepres ini pun akan sulit tercapai. Khawatir saya, ini pun tidak akan tercapai pada tahun 2025. Dan maaf, saya mendengar lagi ini sudah ada koreksi dengan beberapa teriakan kami ataupun apapun yang kita tanyakan, bahwa ini program swasembada gula konsumsi ini konon katanya lagi, karena kita tidak bicara. Dimundur lagi ke tahun 2028. Ini kaitan nanti dengan etanol dan lain sebagainya. Saya ngomong, ini baru Perpres, baru rancangan aja sudah berubah-ubah. Kalau udah pelaksanaan, udah pelaksanaan. Baik. Ini kacau ini. Gitu. Pak Soumitro, lantas seperti apa nih negosiasi ataupun mungkin diskusi apa yang akan dibuka nih oleh teman-teman petani tebu rakyat Indonesia? Kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan produksi gula tebu di Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah produksi gula tebu di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Kita lihat fluktuasinya. Tahun 2020 sempat mengalami penurunan hingga 2,13 juta ton. Kemudian di 2021 meningkat hingga 2,42 juta ton. Sementara dari provinsi penghasil tebu di Indonesia, ini data tahun 2021 didominasi untuk wilayah Jawa Timur sekitar 1,12 juta ton. Kemudian Lampung 802,4 ribu ton, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Dan lanjut, bagaimana dengan kebutuhan gula pasir dari penduduknya per kapita per minggu? Ini kita cermati dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Tren turun terjadi 2018 sampai dengan 2020 dari 1,16 kg menjadi 1,1 kg per kapita per minggu. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 1,12 kg per kapita per minggu. Dan beberapa jenis gula di Indonesia, apa saja? Ada gula kristal mentah, kemudian gula kristal putih, gula kristal rafinasi. Ini berdasarkan Kepres nomor 57 tahun 2004. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Soumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Ya, Pak Soumitro, kita akan lanjutkan kembali dengan kondisi yang ada dari sisi produksi tebu Indonesia, kemudian wilayah-wilayah penghasil tebu di Indonesia. Anda melihat bagaimana dengan tadi pencanangan target dari swasembada gula nasional kita begitu. Kemarin juga sempat saya data begitu, saya mencoba searching beberapa kali ya sudah dilakukan begitu ya pencanangan dari swasembada gula ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Soumitro? Terima kasih, Mas Pras. Jadi kami ingin sebetulnya di sini pemerintah ini benar-benar konsisten dan komitmen untuk swasembada. Oke. Jadi jangan ada tujuan lain kecuali swasembada. Bahasa kerennya ini, mohon maaf kalau keliru, jangan ada interest yang disembunyikan, ada hidden interest di sini. Oke. Kalau melihat ini selalu ribut, ini kan setiap kita 1 tahun menjelang pemilu selalu ribut.
Kita ingat tahun 2018 yang lalu impor terbesar itu di dunia itu Indonesia. Kenapa? Itu para profesor tanya kenapa? Ya karena tahun 2019-nya ada pemilu, saya bilang gitu. Nah sekarang pemilu ini mau tahun 2024, awal tahun lagi, berarti tahun 2023 ini sudah di depan mata. Nah kembali kepada kita di sini ya, kita ini sedang tidak konsisten. Pemerintah kalau mau ngomong swasembada gula kristal konsumsi ini pernah kita capai swasembada pada tahun 2012. Pada waktu itu kebutuhan kita 2,6 juta ton dan produksi kita pun tidak jauh berbeda antara 2,61. Kita pernah memproduksi pada tahun 2012 2,620 ribu ton. Jadi ini sudah terpenuhi, tapi itu tidak dijaga. Tidak dijaga bagaimana supaya ini tetap konsisten, bahkan kalau perlu kita tetap naik. Seperti contoh lagi juga pendiri peraturan pemerintah yang mendorong agar kita swasembada. Seluruh pabrik gula yang baru di Indonesia didirikan oleh siapapun juga, maka dia diberi kelonggaran untuk impor. Taruhlah kalau GKP ini impornya 5 tahun di Jawa ini dikasih impor sugar sebagai penopang bahan baku 5 tahun, dan setelahnya dia harus menggiling tebu total 100%. Kalau di luar Jawa itu 7 tahun. Bahkan pabrik gula, industri gula rafinasi ini pun diminta untuk membuat kebun tebu. Tapi tahukah kita, bahkan ketika kita menelisik ada rame-rame Undang-Undang Cipta Kerja pasal 30, di sana disebutkan bahwa di sana harus menyediakan bahan baku tebu dengan cara menanam. Tetapi terseliplah di penjelasan. Yang dimaksud, jadi penjelasan pasal 30 ayat 2, yang dimaksud dengan unit pengolahan gula tebu berbahan baku impor dalam ketentuan ini tidak termasuk unit pengolahan gula kristal rafinasi. Jadi ini dikoreksi sendiri. Ini tidak konsisten juga pemerintah. Kenapa ini dulu itu sudah diterapkan, ini tidak tercapai dan tidak pernah ada sanksi, termasuk gula kristal konsumsi. Jangan-jangan ini peraturan ini dibuat sejenak, nanti kita lupa, maaf. Kita tahu bahwa kita nggak mikir politik ya, tapi kita tahu bahwa masa jabatan presiden Undang-Undang Dasar kita udah nyebutkan 2 kali, berarti tahun 2024 nanti suka atau tidak suka, maka Pak Jokowi akan diganti oleh presiden yang lain. Apakah bisa dijamin kalau ini nanti dikelola dengan baik? Wah ini nanti ini tinggalannya ini, karena kita tidak tahu yang akan menjadi presiden tahun 2024 yang ganti Pak Jokowi. Baik. Jadi Pak Soumitro, lantas langkah apa yang akan diambil oleh teman-teman petani tebu rakyat kita begitu? Bagaimana menyikapi kondisi yang ada? Apakah peluang diskusi sudah diberikan juga oleh pemerintah atau bagaimana? Apakah memang mesti ada bottleneck juga yang harus dipecahkan sumbatannya begitu? Betul, sumbatan ini harus dipecahkan, mereka harus dibuka betul. Ayolah kita kembali kepada kepentingan negara. Kita menjadi negarawan. Jadi sekali-sekali petani ini juga jadi negarawan lah. Kita berpikir untuk kepentingan negara, untuk kepentingan Indonesia ini agar tidak terjadi ketergantungan. Bahkan petinggi-petinggi udah jam mikir kita takut kayak Ukraina. Ya kalau takut mari kita berdayakan swasembada kita. Saya sudah mengajukan untuk bisa ketemu dengan para yang di sana. Saya juga akan mengajukan lagi kepada Pak Menko, karena ini ujungnya pasti ada di Pak Menko Perekonomian. Saya juga akan berkirim surat lagi untuk bisa diikutkan setidak-tidaknya gambaran yang ada di otak kami ini bisa mewarnai di sana. Apakah betul PTPN 3 ini mampu untuk melaksanakan apa yang sudah dikerjakan? Karena di sini juga kami melihat kecurigaan kami. PTPN 3 ini sekarang sedang mendirikan pada tahun yang lalu, tanggal 17 Agustus kalau nggak tanggal 18 saya lupa ini, mendirikan sugar company ini yang sampai sekarang udah 1 tahun lebih ini realisasinya dimanapun kami masih blank. Dan ini di sini menunjukkan di sini untuk kepentingan impor ini juga ada penyebutan bahwa ini bisa membentuk badan usaha yang merupakan patungan yang sahamnya juga disebutkan di sana. Kami mencoba untuk masuk di sana agar ini ditinjau lagi apakah benar langkah-langkah ini nanti real nanti untuk kepentingan swasembada gula nasional dan untuk ketahanan pangan nasional kita, di mana kita ini sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau kita nanti terjadi krisis energi, maka yang lebih parah lagi kalau terjadi krisis pangan. Dan gula ini adalah sesuatu yang dipentingkan. Tidak hanya gula, saya tidak usah sebut, tapi untuk diketahui, saya ini juga petani padi, juga petani jagung, juga petani tembakau.
juga sedikit tanam bawang, dan produk-produk kita ini belum tentu ini mampu untuk menguasai kebutuhan pasar, kebutuhan industri gula, industri di tingkat nasional. Baik. Nah ini, Baik, Pak Sumitro, ini kalau kita bicara mengenai kondisi lahan yang ada begitu ya, kemudian produksi tebu nasional kita, sejauh ini kalau kita bandingkan dengan kebutuhannya sendiri sebenarnya masih ada gap berapa sih Pak yang harus dipenuhi sehingga harus juga dilakukan impor? begini Mas Pras, jadi lahan kita ini kurang lebih antara 440 sampai dengan 450, dulu pernah 470. Produksi kita ini jauh dari produk-produk rata-rata di tingkat kalau di dunia, bahkan ini kalau kita lihat ya, produk dari 440 sampai 450, kita ini sekarang hanya kurang lebih 2,4 juta ton. Oke. Jadi 2,4 juta. Dan ini kalau kita lihat persentasenya ini rata-rata ini 1 hektarnya cuma menghasilkan 5,2 ton sampai dengan 5,4 ton 1 hektar produksi gula. Kita pernah tahun 2029 menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia. Yang nomor 1 Kuba. Karena pada waktu itu dengan tanaman kita 200.000 hektar, kita bisa menghasilkan 3 juta. Artinya 1 hektar bisa menghasilkan 15 ton. Oke, kalau itu memang itu kita tidak bisa capai karena lahan-lahannya juga beda, kita ingin mencapai pada 10 ton per hektar. Kalau kita tercapai 10 ton, jadi kita tingkatkan, kita push produktivitas kita menjadi 10 ton per hektar, maka kita akan mencapai 4,5 juta ton. Dan pada saat itu kita tinggal sedikit saja kebutuhan kita untuk impor. Kita tidak sedikit, dan pada saat kita 10 ton per hektar, maka petani-petani ini merasakan untung besar. Kalau untung besar, nggak usah ekstensifikasi ini dilakukan oleh perusahaan macam sekarang, gandeng perhutani, yang ujungnya nanti belum tentu kalau di situ ada pabriknya atau mungkin tebunya ada tergiling juga akan kacau juga. Kalau ini terjadi kenaikan pendapatan di petani, maka petani kita yang jumlahnya kurang lebih 150.000, nggak usah semuanya. Yang sepertiga aja, 50.000 menambah rata-rata 1 hektar, maka akan tambahan 50.000 hektar setiap tahun. Dan setiap tahun akan tambah lagi. Dan inilah sebetulnya kami inginkan. Doronglah agar produksi petani ini meningkat, dan doronglah agar kualitas pabrik kita juga meningkat sehingga meningkatkan rendemen, dan pertahankanlah harga gula ini sesuai dengan kebutuhan dan harga komoditas yang lain. Jangan ditekan, hapus itu HET. HET ini menjadi musuh jadi petani karena itu telah mencelakakan petani, karena harga gula kita tidak bisa naik. Yang lain boleh naik kok, gula nggak boleh naik. Ini kan sama-sama ini mencoba kalau ini biar produksi kita ini terus tidak berkembang. Gitu. Jadi hapus. Apakah itu, sekarang nggak ada HET? Ya nggak ada, namanya diganti HAP, tapi itu menjadi momok dari pedagang, dan ujung-ujungnya ditekan ini petani. Dan kalau petani penghasilannya rendah, maka tidak ada upaya kita ini jangankan menambah lahan, menambah produksi aja kita susah. Baik. Berarti memang masih banyak pekerjaan rumah nih nampaknya yang harus segera masih banyak, dan itu ya. ajaklah kami bicara melalui forum ini. Terima kasih Mas Pras. Semoga para pemangku kebijakan mengajak kami bicara sehingga tahulah apa yang ada kenyataannya ini. Betul. Dan untuk diingat, lahan-lahan GU milik PTPN ini kalau dikerjakan sendiri seperti di Medan yang dulu dikerjakan oleh PTP dan dikerjakan petani ternyata lebih menghasilkan. Baik, oleh sebab itu tidak hanya petani. Ya, Pak Sumitro, semoga nanti ada win-win solution ya. Ada win-win solution yang ditawarkan juga oleh pemerintah. Yang penting adalah bagaimana kita juga meningkatkan produktivitas, kemudian kesejahteraan petani bisa bertambah tadi. Tidak perlu juga dibantu pun nanti petani akan menambah lagi perluasan lahannya ya. Baik, Pak Sumitro, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Sumitro. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.